Bismillahirrahmanirrahim. Sidang promosi doktor atas nama Adi Kasman, mahasiswa program doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Awaniri, Banda Aceh, Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1439 Hijriah. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Yang kami hormati, sekaligus terima kasih kepada dua promotor yang amat terpelajar, Profesor Dr. Farid Wajdi Ibrahim MA, dan yang kedua Profesor Dr. Nasir Budiman MA, dan Profesor Dr. Nasir Budiman MA. Sampai sekarang ini beliau masih dalam keadaan sakit. Sekali lagi pada kesempatan ini, dalam hati kita masing-masing, mari kita berdoa atas kesembuhan dia. Amin. Penghormatan dan terima kasih kepada para penguji yang amat terpelajar, Profesor Dr. Yusrizal MPD, yang amat terpelajar Profesor Dr. Samsul Rijal MAG, yang amat terpelajar Profesor Dr. Jamaluddin Idris MED, calon Profesor Dr. Sri Rahmi MA, yang amat terpelajar Profesor Dr. Farid Wajdi Ibrahim MA, calon Profesor Dr. Salami MA, yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Muhsin Nyak Umar MA, Promovendus beserta keluarga, mustami'un mustami'at yang dirahmati Allah. Sebelum kami memulai prosesi sidang, kami menyampaikan dan mempersilakan anggota tim promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Farid Wajdi Ibrahim MA untuk menyampaikan pertanggungjawaban pembimbingan akademik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak pimpinan sidang dalam hal ini Bapak Rektor UIN Ranli, yang amat terpelajar Profesor Dr. Warul Wandin Aka. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Penguji yang berbahagia, tentunya semuanya amat terpelajar. Kemudian Ibu Sekretaris Sidang Dr. Sri Rahmi, juga Pak Muhsin, Bapak Muhsin Nyak Umar sebagai Sekretaris Sidang, tentunya sebagai penguji juga pada hari ini. Kemudian Saudara Adi Kasman serta keluarga yang hari ini sidang terbuka, tentunya berbahagia sekali. Selamat kepada Saudara Adi Kasman. Hadirin hadirat yang berbahagia, hadir untuk meramaikan kegiatan promosi doktor atas nama Adi Kasman pada hari ini. Izinkan saya pada kesempatan ini sebagai promotor pertama untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik, dan juga kita berdoa bersama semoga Allah SWT menghilangkan segala beban penderitaan penyakit yang menimpa promotor kedua, Bapak Profesor Dr. M. Nasir Budiman MA. Promovendus bernama Adi Kasman, lahir di Aceh Barat pada tanggal 13 Januari 1964.
anak seorang petani almarhum Jumat Hamid dan ibu almarhumah Jasmi Sulaiman. Romo Pendus merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Abang bernama Jujasman, adiknya bernama Esi Herawati dan Suherman SHI. Romo Pendus telah menikah dengan saudari DRA Zuraidah, salah seorang guru IPA di MTS 1 Aceh Barat, dan telah dikaruniai 2 orang putri yang diberi nama Isra Yusrianti Habibillah dan Asri Qurrata Aini Habibillah. Pendidikan formal Romo Pendus dimulai dari sekolah dasar atau SD di 2 Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, dan lulus pada tahun 1926. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Aceh Barat, lulus pada tahun 1980. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Man 2 Aceh Barat, lulus pada tahun 1983. Kemudian Romo Pendus melanjutkan ke Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab IAIN Araneri, lulus pada tahun 1989. Selanjutnya Romo Pendus melanjutkan ke jenjang strata 2 tahun 2012 pada program studi Ilmu Agama Islam, konsentrasi pendidikan bahasa Arab, dan selesai 2014. Dan pada tahun yang sama Romo Pendus melanjutkan studi pada jenjang strata 3 pada program studi pendidikan agama Islam, dan insyaAllah hari ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah Romo Pendus temukan dalam disertasinya. Sejak tahun 1999 Romo Pendus telah menjadi PNS pada Kemenak Kabupaten Aceh Barat sebagai guru bahasa Arab, dan saat ini Romo Pendus menjabat sebagai dosen di STAIN Tengku Dirunding Melabuh. Dengan keseriusan Romo Pendus dalam proses bimbingan disertasi bersama kedua promotor selama lebih kurang 2 tahun, alhamdulillah akhirnya sebuah karya hebat berhasil Romo Pendus lahirkan dengan judul Atensi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap Pendidikan Madrasah, dengan menggunakan pendekatan fenomenologik naturalistik dan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil yang Romo Pendus temukan adalah adanya atensi penuh yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap madrasah, yang salah satunya adalah tidak ada perbedaan antara sekolah umum dengan madrasah, karena yang dididik semua putra-putri daerah dan masyarakat Indonesia. Disertasi ini telah melewati 2 tahapan, yaitu pada seminar hasil penelitian dan ujian tertutup. Romo Pendus promotor berkeyakinan bahwa disertasi ini telah layak untuk dilanjutkan pada ujian promosi terbuka pada hari ini, dan dengan berbesar hati promotor meminta kepada tim penguji ujian terbuka agar studi kiranya menguji kembali disertasi yang telah diselesaikan oleh Romo Pendus. Demikian pertanggungjawaban akademik dari kami kedua promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Farid, promotor yang telah menyampaikan pertanggungjawab bimbingan ini. Terusnya saya menanyakan kepada seluruh anggota atau para apakah ada komentar atau penjelasan
pertanggungjawaban akademik ini yang disampaikan oleh anggota tim promotor. Oke. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya dimintakan kepada Promopendus untuk menyampaikan paparan singkat dari isi disertasi yang diajukan pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya pertama sekali kepada Pak Rektor Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Baru KMA, Bapak Sekretaris Sidang Bapak Profesor Dr. Muslinya Umar MA, para Bapak Profesor Dr. Yusudar MPD, kepada Bapak Profesor Dr. Samsurizal MAG, kepada Bapak Profesor Dr. Jamalul Idris MED, kepada Ibu Dr. Sri Rahmi MPD, kepada promotor 1 Bapak Profesor Dr. Warid Wajid Ibrahim MA, kepada Ibu Dr. Salami MA, dan terakhir kepada promotor kedua Bapak Profesor Dr. M. Nasir Budiman MA yang sedang terbaring di rumah sakit. Beliau menderita sakit stroke semenjak 2 hari sebelum Ramadan. Semoga Allah mengangkat segala beban penderitaan yang beliau rasakan. Selanjutnya, terima kasih banyak juga kepada istri tercinta, kedua anak, putri, beserta menantu kami, juga alumni Win Araniri, Prodi Bahasa Arab, Daniel, MA, Prodi Bahasa Arab. Dia juga seorang qari. Alhamdulillah, Allah memberikan semoga panjang umur dan sehat walafiat. Selanjutnya kepada rekan-rekan sejawat yang telah berhadir satu letting, tidak sanggup saya sampaikan satu persatu. Pada Dr. Murni yang selalu memberikan support kepada saya, terima kasih banyak Bu. Dan hadirin hadirat yang telah berhadir pada hari bahagia ini. Izinkanlah saya menyampaikan sedikit sinopsis disertasi saya di hadapan para tim penguji yang maha terpelajar. Semoga banyak perbaikan dari para maha guru. Munculnya madrasah di Indonesia adalah sebagai tuntutan zaman. Modernisasi dan ideologi keagamaan, tradisionalisme. Secara epistemologi, tradisi keilmuan madrasah mengacu pada 2 basis. Pertama, tradisi keilmuan pesantren yang lebih bersifat tradisional dan konservatif, serta penuh dengan nilai-nilai agama yang sakral. Kedua, tradisi keilmuan modern yang syarat dengan berbagai macam muatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama. Perkembangan madrasah Indonesia tidak terlepas dari atensi pemerintah. Perhatian merupakan sejumlah keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, kebijakan untuk memperhatikan selalu mengandung pesan-pesan, selalu mengandung keputusan-keputusan, di mana keputusan kebijakan untuk memperhatikan dengan seksama merupakan
alternatif yang diambil mengenai cita ideal, sedangkan kriteria yang dipakai mungkin rasionalitas dan juga prioritas. Adapun yang dimaksud atensi dalam penelitian ini adalah difokuskan pada atensi pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pendidikan madrasah. Hadirin yang berbahagia, momentum 21 Mei tahun 1998 dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah telah banyak mempengaruhi dalam bidang pendidikan. Dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tersebut dijelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan bidang pemerintahan yang pengelolaannya didesentralisasikan. Sejalan dengan momentum dan undang-undang tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu kabupaten di lingkup wilayah Aceh telah melakukan terobosan-terobosan baru dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan di madrasah. Meskipun madrasah masih bersifat sentralistik di bawah otorisasi Kementerian Agama Pusat dan tetap diberlakukan sama dengan sekolah-sekolah yang sudah diserahkan sepenuhnya pengelolaan kepada pemerintah daerah. Perumusan dan pembatasan masalah. Perumusan masalah dalam bagian ini fokuskan pada atensi pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pendidikan di madrasah. Pokok masalah dalam bagian ini adalah berangkat dari asumsi bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berusaha mengonsep dan mengaplikasikan sebuah kebijakan untuk memperhatikan pendidikan di madrasah. Secara umum, atensi yang ditempuh sama dengan kabupaten lain yang ada di Aceh, yaitu merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Akan tetapi, secara substansial, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperhatikan pendidikan di madrasah sesuai dengan tujuan daerah, yaitu sebuah konsep atensi daerah yang berusaha untuk mensinergikan pendidikan madrasah dengan pendidikan umum. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui bagaimana atensi yang ditempuh pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pendidikan madrasah di era otonomi daerah. Kedua, bagaimana konsep atensi kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pendidikan di madrasah era otonomi daerah. Ketiga, bagaimana proses atensi kerjasama terhadap pendidikan madrasah di era otonomi daerah. Keempat, bagaimana implementasi atensi kerjasama terhadap pendidikan madrasah di era otonomi daerah. Dan kelima, apa kendala dan solusi atensi tersebut terhadap pendidikan madrasah di era otonomi daerah. Metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif serta pendekatan naturalistik. Cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Artinya semua data yang telah dikumpulkan bukan berupa angka-angka, akan tetapi data tersebut hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Ciri penelitian kualitatif lebih menekankan realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan bersifat interaktif untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Untuk lebih dalam memahami respon dan perilaku yang berkaitan dengan atensi pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pendidikan madrasah dibutuhkan in-depth interview
dan juga in-depth observation terhadap gejala yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, kehadiran peneliti dalam setting penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara secara utuh sampai jenuh tentang atensi pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap pendidikan madrasah tersebut, terutama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan stakeholder lainnya, merupakan suatu tuntutan agar dapat memahami secara komprehensif strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian selama lebih kurang 6 bulan, maka ditemukan hasilnya bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan terobosan-terobosan baru untuk memperhatikan pendidikan madrasah, antara lain: pertama, penempatan guru bidang studi dan guru kelas di madrasah meskipun belum merata. Kedua, hibah tanah dan gedung untuk madrasah. Tiga, bantuan pembuatan pagar keliling untuk madrasah. Empat, bantuan rehabilitasi ringan dan berat. 5, bantuan sarana dan prasarana untuk madrasah. 6, bantuan dana untuk menyukseskan agenda kegiatan Kementerian Agama setempat. 7, pemberian tunjangan prestasi kerja atau TC untuk guru dan pengawas secara merata. 8, pengadaan mobil dinas untuk Kementerian Agama. Maha Guru yang terhormat, sebagai kesimpulan, hasil yang Promovendus temukan adalah adanya atensi penuh yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap madrasah, yang salah satunya adalah tidak ada lagi perbedaan antara sekolah umum dengan madrasah karena yang dididik semuanya putra-putri daerah setempat. Demikianlah dari hasil yang dapat disimpulkan. Semoga berkenan memberikan masukan-masukan. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik dan memberkati kita semua. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikut kita lanjutkan dengan diskusi antara para penguji dengan Promovendus. Yang pertama kita undang yang amat terpelajar, Profesor Dr. Yusrizal MPD, dalam waktu yang tersedia 10 menit. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua dan Sekretaris Sidang Terbuka, yang terhormat para anggota penguji sidang terbuka, Saudara Promovendus dan keluarga, serta para hadirin yang saya muliakan. Beberapa pertanyaan pada ujian sidang terbuka ini saya ajukan kepada Saudara Promovendus, terutama berkaitan dengan metode penelitian. Pertanyaan pertama sangat singkat, mohon jawabannya. Dengar baik-baik. Kapan seseorang itu melakukan penelitian? Seseorang melakukan penelitian pada saat seseorang dia merasakan bahwa sesuatu tersebut itu harus diteliti karena banyak masalah atau ada masalah. Baik, sesuai dengan yang sudah mau dituliskan di sini dalam metodologi, kita tahu bahwa ada dua metode atau pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan
penelitian penelitian kualitatif. Ya. Apa atau faktor apa yang mendorong saudara Promovendus memilih pendekatan kualitatif untuk penelitian ini? Pendekatan yang Promovendus ambil yang bersifat kualitatif tersebut itu karena berangkat dari naturalistik. Artinya penelitian kualitatif tersebut itu memang langsung instrumen itu sendiri adalah si peneliti sendiri dan ingin mengetahui secara langsung apa benar atau tidak situasi yang diteliti di lapangan. Kalau kita menggunakan kuantitatif, itu boleh kita kirim orang lain dan data bisa kita olah di rumah. Tapi yang bersifat naturalistik itu benar-benar kita harus langkah turun ke lapangan langsung dan tidak boleh diwakilkan kepada yang lain. Harus si peneliti itu sendiri sebagai key instrumen. Baik. Apa yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian saudara Promovendus? Baik. Yang mendasari penelitian Promovendus terhadap atensi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam bidang pendidikan di madrasah, karena Promovendus melihat sejauh mana perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Barat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pecahnya reformasi 21 Mei tahun 2008, terbukanya pintu lebarnya untuk membantu daerah meskipun madrasah masih bersifat sentralistik, yang lain telah diserahkan kepada daerah. Sejauh mana pemerintah daerah bertanggung jawab? Maka penulis Promovendus ingin melangkah dengan betul-betul tidak direkayasa, turun ke lapangan, ingin membuktikan dan langsung berhadapan dengan orang nomor satu, baik yang sedang memimpin maupun yang telah berlalu. Kita lanjutkan. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah lebih menekankan pada proses daripada produk. Mohon penjelasan saudara Promovendus. Penelitian yang bersifat naturalistik lebih daripada proses. Menurut hemat Promovendus, yang dikatakan natural itu tidak boleh direkayasa. Tidak boleh direkayasa. Natural artinya dia itu benar-benar apa adanya. Kalau merah ya merah, kalau putih ya putih. Maka secara naturalistik, menurut yang Promovendus pahami, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli penelitian, salah satunya Noh Mahdir, itu harus dibuktikan langsung. Bagaimana di lapangan, begitulah apa adanya. Sehingga yang natural itu benar-benar natural. Demikian, Prof. Baik, lanjutkan. Pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi halaman 120. Mohon penjelasan atau uraian saudara Promovendus cara yang sudah lakukan. Di halaman Simulasi. Yang ingin saya tanyakan adalah cara yang dilakukan triangulasi untuk keabsahan data. triangulasi ini kita ingin buktikan bukan hanya dengan satu cara. Banyak sumbernya, banyak caranya. Baik dia itu waktu, baik itu orang maupun tempat. Bukan hanya dengan satu cara untuk membuktikan keabsahan data. Menurut
yang dapat Pak pahami, triangulasi itu ada beberapa cara untuk mensinergikan hasil yang diperoleh di lapangan. Maka dibutuhkan beberapa macam caranya, metodenya. Bukan hasil wawancara saja, tapi juga waktunya. Mungkin oleh para responden yang diwawancara tersebut itu, hari ini dia ngomong seperti ini, mungkin besok lusa sudah berubah. Maka perlu diadakan triangulasi sumber. Mungkin demikian, Prof. Pada halaman 248 yaitu kesimpulan yang nomor 5, ya, saya katakan adalah merupakan jawaban atau pertanyaan, temuan pertanyaan dari pertanyaan yang nomor 5 halaman 12, yaitu apa kendala dan solusi terhadap pendidikan di madrasah di era otonomi daerah. Itu pertanyaannya, ya, kesimpulan diperoleh yang nomor 5 halaman 248 itu, ya. Yang 248. Yang ingin saya minta penjelasan, mohon saudara menjelaskan proses analisis data menyimpulkan jawaban nomor 5 ini. Lagi, Prof. Bisa yang maksud, Prof? Ya. Nomor di halaman 248, ya. Nomor 5 itu merupakan kesimpulan menjawab pertanyaan nomor 5 juga, halaman 12. Pertanyaannya, apa kendala dan solusi terhadap pendidikan di madrasah di era otonomi daerah? Terima kasih, Prof. Iya kan? Ya. Terus ini yang nomor 5 kesimpulannya, yang ingin saya tanyakan adalah proses menyimpulkan ini secara kualitatif. Ya. Menurut hemat Prof. Effendus, untuk menyimpulkan bagaimana terhadap gejala-gejala yang terjadi, untuk mengambil sebuah kesimpulan atau konklusi bagaimana kendala-kendala dan solusinya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menghadapi madrasah di era reformasi daerah tersebut itu. Saya menyimpulkan bahwa pemerintah daerah berhak dengan teori radikal itu, pemerintah daerah tidak boleh diintervensi oleh daerah yang lebih tinggi di atasnya, katakanlah provinsi bahkan pusat, untuk melakukan apa saja yang ada di daerah sesuai dengan kultur dan konsep daerah demi untuk kemajuan daerah. Itulah salah satu kendala solusi yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada saat itu. Demikian, terima kasih. Terakhir, pada saran yang pertama, pasal nomor pertama, saudara halaman 29, ya, yang kepada pemerintah pusat itu, ya, yang menyarankan pemerintah pusat agar menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan madrasah kepada Pemda. Kira begitu, ya. Keyakinan saudara barangkali untuk pendidikan madrasah bagus, ya. Kira-kira begitu, ya. Apa alasan saudara Effendus menyata menginginkan kalau itu diberikan ke Pemda, ya, bahwa madrasah mutunya akan lebih bagus? Apa argumentasi saudara? Baik. Dinamika tersebut sudah lama, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Namun, pemerintah pusat masih meragukan daerah apabila dilepaskan pendidikan dalam bentuk madrasah, dikhawatirkan. Tapi, saya membaca, seandainya pemerintah daerah konsisten melimpahkan madrasah tersebut itu ke daerah, maka daerah akan bisa berbuat banyak. Tidak ada intervensi lagi. Dan pemerintah kabupaten kota akan bisa memberikan selayaknya dan sama dalam pandangan pemerintah daerah, dan juga akan diberlakukan sama seperti sekolah-sekolah yang di bawah dinas pendidikan. Tapi selama ini tidak boleh karena terbentur dengan regulasi. Apa juga yang ada hanya istilah yang ada membantu, memberikan. Atas nama menganggarkan itu sudah kena dengan peraturan karena sifatnya sentralistik.
Seandainya pemerintah komitmen dan serius memberikan ke daerah, akan sama bagaimana potensi daerah dan akan sama bagaimana madrasah ini dengan sekolah itu. Saya rasa seperti itu, Prof. Menurut hemat saya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Yusrizal yang telah menggunakan waktu persis 10 menit. Berikut kita undang yang amat terpelajar Profesor Dr. Samsul Rijal MAG juga dalam batas waktu 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak yang hormat Bapak Ketua Sidang, Sekali Sidang dan Bapak Ibu tim penguji, Saudara Promovendus beserta dan keluarga, hadirin sangat spesial bagi mereka yang mempersiapkan diri riset disertasi. Semoga kehadiran Anda di sini punya inspirasi untuk segera menyelesaikan disertasi. Saudara Promovendus, di dalam seminar hasil kita itu sudah banyak bicara, malahan banyak dekonstruksi dari apa yang Anda paparkan dari riset disertasi. Di sidang tertutup kita sudah buka-bukaan, ya, sudah jelas. Itu hari ini kita nggak perlu buka-bukaan lagi, ya, karena ini sidang terbuka. Tapi tolong deskripsikan bahwa Promovendus itu memang pakar, sehingga kami yakin di depan publik Anda itu punya kapasitas. Oleh karenanya pertanyaan saya barangkali diawali adalah substansi disertasi ini itu menyebut core-nya adalah era otonomi daerah. Tapi bila mana ada yang bertanya misalnya, Promovendus masih menyebut-nyebut tentang SCAT, Space and Time, dalam era sebelum Orde Baru, masa Orde Baru, setelah Orde Baru, kemudian pendekatan metode penelitian Promovendus sudah dicecat oleh Prof. Yusrizal bahwa naturalistik fenomenologi, nggak ada historical approach di sana misalnya. Kalau ada yang mempertanyakan ini, bagaimana Anda membuat jawaban akademik sehingga memang Anda itu benar-benar pakar dalam riset disertasi ini? Itu dulu yang pertama, silakan. Baik, saya membaca sejarah dan dinamika yang terjadi sehari-hari sebelum, sedang dan setelah pasca reformasi. Madrasah selalu tidak pernah habis-habisnya dibicarakan oleh publik antara kaum misioner, antara kaum nasionalis sekuler dan juga kaum nasionalis yang Islamis, juga kaum nasionalis nasionalis sendiri. Kenapa seperti ini? Kalau kita ingat tentang sejarah bangsa kita ini, madrasahlah di depan dan madrasah yang pertama. Tapi oleh karena substansinya ini mungkin orang mengkhawatirkan akan legalisasinya madrasah, maka madrasah masih juga diragukan. Saya membicarakan ini karena saya memang cinta sekali dengan madrasah, bukanlah materi saya tidak cinta dengan sekolah. Semua diharapkan saya sama. Tapi substansinya, madrasah adalah madrasah seperti kata Malik Fajar. Saya sangat tertarik dengan ungkapan beliau, madrasah adalah madrasah. Itu yang dapat saya. Maaf saya salah, apa nggak bias kalau pandangan Anda seperti itu? Oke, karena sudah 30 detik, tolong berikan penjelasan untuk meyakinkan kami bahwa substansi atensi itu apa sebenarnya. Ini kan kebijakan. Ada beberapa variabel yang ingin Anda kupas dalam dari substansi-substansi, meliputi dengan konseptualisasi atensi, kemudian bagaimana ia berproses
ketika Anda bersentuhan dengan subjek riset disertasi ini, dan tidak cukup hanya di situ, Anda juga harus berupaya untuk mengimplementasikan substansi atensi tadi. Perhatikan baik-baik, sehingga Anda bisa temukan bahwa ada strategi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat mengalami kendala ataupun ada yang mensupport. Tetapi kalau ini paradigma berpikir yang Promopendus kembangkan di sini, yang menyita ratusan halaman, hanya menyebutkan bahwa ada perbedaan atau sudah ada perhatian antara madrasah dan sekolah, ini kosnya nggak balance. Nah, bagaimana jawaban Promopendus untuk lari daripada situasi sosial ini? Sehingga dalam sistem manajemen pendidikan itu betul-betul sebuah substansi yang tidak bisa ditawar. Jawaban ini akan terkait dengan pertanyaan terakhir. Silakan. Baik, sebuah pertanyaan akademik yang saya harus bertanggung jawab untuk menjawabnya meskipun tidak memuaskan hati Prof. Dalam pandangan pemikiran saya, atau pemahaman yang saya pahami, atensi itu adalah memberikan sepenuhnya, tidak ada unsur bias, tidak ada unsur lain, tapi benar-benar meyakinkan diri. Pemerintah harus meyakinkan publik bahwa di hadapan pemerintah sama substansinya, tidak ada bedanya, baik yang masih sentralistik maupun yang sudah diberikan ke daerah. Itu perhatian penuh, sehingga lahirlah sebuah pola, sebuah ide antara daerah dan pusat untuk mensinergikan pemahaman antara bagaimana memberikan perhatian penuh pendidikan yang masih sentralistik dengan desentralistik. Pemerintah daerah harus yakin dan sejati-hatinya dan harus konsisten, bahkan barangkali konsistensi meyakinkan penuh bahwa madrasah juga di bawah otorisasi pemerintah kabupaten kota. Mungkin itu yang dapat saya berikan, Prof. Begini, kalau begitu bisa nggak ditambah apa substansi baru, yang hal-hal yang unik atau hal-hal yang baru sehingga bisa menjadi sebuah konseptualisasi riset disertasi, atau hanya mengulangkan atau mengungkapkan. Jadi Anda cenderung kalau natural itu ya apa adanya ya. Kalau buah kades di hutan itu merah, ya Anda sebutkan merah, nggak boleh merah jambu misalnya. Kan itu yang Anda pahami dengan paradigma naturalistik. Oke, Anda telah meraup berbagai metode pendekatan, melihat subjek risetnya, ada nggak hal-hal baru? Sebenarnya seorang riset disertasi itu sudah punya kesimpulan. Tinggal lagi bagaimana uji lapangan itu tepat atau tidak. Bisa nggak? Apa yang baru di sini apa ya? Barangkali saya yakin dan percaya apa yang telah saya simpulkan di novelty-nya itu, di hasil temuan saya tersebut itu, bahwa bentar Prof, saya nggak bisa apa. Adanya atensi, ada atensi penuh yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap madrasah, yang salah satunya adalah tidak ada perbedaan antara sekolah umum dengan madrasah. Intinya, kuncinya, karena yang dididik juga putra-putri daerah. Itu yang saya temukan, itu yang saya baca, yang saya terjemahkan dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Hari ini Prof, saya tidak mengatakan sekolah itu tidak baik. Orang-orang lebih cinta kepada madrasah. Mereka lebih banyak menerima dari anak pejabat. Tidak dalam artian sekolah tidak baik, tidak. Tapi begitulah pemerintah memperhatikan madrasah.
Namun karena madrasah masih sentralistik, maka pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Mungkin seperti itu, Prof. Oke, saya ingin Prof. Pedus jelaskan dengan yang apa dicapai ini, kira-kira kepakaran Prof. Pedus itu apa? Harus berani lu, confident. Baik. Saya, maaf kalau saya keliru dan salah itu, akan menjadi pakar mengambil sebuah keputusan Mengajar. dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Ya, ketika ada waktu tersisa saya berikan kepada ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsudijal yang juga menggunakan waktu sangat cermat, persis 10 menit. Berikut kita undang yang amat terpelajar Profesor Dr. Jamaluddin Idris MID juga dalam batas waktu yang tersedia 10 menit. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan sidang, Dewan Penguji yang saya hormati, saudara-saudara Haji Kasman, para mustami yang berbahagia. Saya mungkin sedikit agak pengulangan ya, karena ini menarik. Penekanan saudara itu pada atensi. Bisa saudara jelaskan atensi apa yang Anda maksudkan? Kan atensi itu terjemah dalam bahasa Indonesia kan perhatian ya. Dan tentu ini bukan sebarang perhatian, kan begitu. Perhatian bagaimana yang Anda maksudkan itu? Baik. Kata Prof. Syihab, kalau boleh saya ambil ibarat. Tak. Ayat Al-Quran kalau kita baca sekali belum memaknai. Tapi begitu kita baca berulang-ulang akan lahir makna lain. Konkretnya bagaimana hubungannya dengan atensi tadi? Atensi kalau harfiahnya itu kan memperhatikan. Tapi atensi yang substantif itu bukan hanya sekedar memperhatikan. Buktikan mana merahmu. Ya. Berikan. Bagus. Nah sekarang kan tadi Anda sebutkan madrasah, ya madrasah kan begitu. Anda sebutkan ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku sama, tapi berbeda untuk madrasah. Tadi Anda sebutkan secara substansial beda. Bedanya di mana? Dalam penelitian ini. Baik. Perbedaannya itu menurut saya ini hanya yang bersifat desentralistik dengan sentralistik. Enggak, substansial yang Anda katakan beda terhadap madrasah dalam penelitian itu. Dalam pandangan, ya tadi kan Anda sebutkan bahwa madrasah ini sama juga menganut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. ya. Tapi ada perbedaan secara substansial, terutama di Aceh Barat di tempat penelitian Anda. Kira-kira apa yang substansial itu? Yang berbedanya itu Iya, kan secara substansial. untuk Aceh Barat atau untuk umumnya? Ya tadi kan substansial yang di Aceh Barat kan begitu. Baik. Perbedaannya yang sangat substansial itu, yang sangat substantif itu, saya tidak sebutkan di sini. Kenapa? Pada saat Yang di sini aja, jangan Ya. yang nggak Ya. bukan sini susah. baik, Prof. itu ada konotasinya itu, ada relasi. Yang di sini saja ya. Ya. Jangan di luar itu. Bupati Aceh Barat yang sekarang ini mengatakan bahwa kalau ada madrasah tidak menerima muridnya itu untuk belajar, alasannya tidak cukup uang, sampaikan kepada saya. Itu untuk madrasah. Sebenarnya untuk sekolah umum tidak begitu. Artinya saya siap membangun. Begitulah. Sekarang karena sebelum ini kan harus potong-potong yang lama-lama, maaf. Jadi tadi Anda bukan secara substansial lagi. Dan Aceh Barat memiliki terobosan baru. Apa terobosan itu? Tadi Anda sebutkan ada 5 guru kelas tanah rehab. Apakah itu bentuk terobosan baru Aceh Barat? Apa hubungannya dengan mutu madrasah? Baik. Makanya Prof, saya tidak kaitkan dengan mutu. Bicara dengan mutu itu nanti bicara dengan teori lagi. Saya takut saya akan lari dari mutu.
Kalau saya bicara mutu, nanti Prof akan mana teorinya? Oke. Jadi terobosan barunya apa sebenarnya sehingga menarik Anda? Membuktikan kepada publik secara umum, ini Aceh Barat, madrasah sama dengan sekolah, dibantu gedung, bahkan dibantu tanah. Jadi yang lebih untuk madrasah. Oke, kena 30 detik. Oke, sekarang tadi Anda bukan naturalisme, natural. Apa itu natural? Natur, Kan tadi kan metodenya naturalistik. naturalistik. Jadi itu kan ada etik, ada embek itu kalau kita perpanjangkan ya. Ini kan sebenarnya Anda mendeskripsi saja apa yang ada di sana. Apakah cocok metode naturalistik yang Anda gunakan itu? Menurut Prof Vendus cocok Cocok. sekali. Bagus. Ya. Kemudian di rumusan masalah, dan tujuannya untuk memperoleh data secara benar. Kemudian tentang konsep atensi, ya, kira-kira bisa nggak dijelaskan bagaimana konsep atensi dengan data yang sangat benar itu? Tadi ini kan tujuan Anda. Ada beberapa di sini untuk mengetahui bagaimana proses atensi. Kira-kira bisa nggak dijelaskan bagaimana yang disebut proses atensi? Karena kalau kita bicara sudah keilmuan, kalau proses atensi itu kan sudah wilayah psikologi. Mengapa lahir sebuah atensi? Mengapa lahir sebuah persepsi? Dan atensi yang seperti itu yang Anda maksudkan atau non proses atensi pemerintah daerahnya? Kalau saya lebih terarah kepada atensi pemerintah daerah. Bagaimana itu? Substansinya itu pemerintah daerah. Bagaimana langkah-langkah itu pemerintah daerah yang madrasah masih sentralistik ini mempertahankan pada publik perhatiannya secara khusus, tidak membeda-bedakan, sehingga akan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang secara universal. Oke, jadi tadi ada menggunakan validitas data. Jadi sini tadi sudah ditanyakan oleh Prof Yus, ada kredibilitas. Apa yang Anda maksudkan? Cuma satu ini, satu kredibilitas, tapi dua tiganya tidak ada lagi. Apa memang satu? Itu kita lihat yang terakhir ini dua lagi karena waktu ini ya. Dibantu oleh renceng ya. Nah, sekarang kesimpulan saudara. Itu kesimpulan nomor ini seiring bergulirnya reformasi 98. Ya kan? Setelah terjadi problem besar dan sistem pendidikan itu di mana Anda sebut? Di Melabuh atau Aceh Besar atau memang di tingkat nasional? Di kesimpulannya, di penutup halaman 243 itu kan kesimpulan penutup kan seiring reformasi tahun 98. Jadi ini apa namanya, settingnya di Melabuh atau nasional? Terjadi perubahan besar dalam sistem pendidikan hampir semua agenda. Secara universal itu nasional. Nasional. Berarti Anda meneliti ke Jakarta, bukan begitu ya? Bukan. Oh, saya kira konsekuensinya juga. Kemudian satu faktor-faktor itu di mana tuh? Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah daerah berpotensi besar, Aceh Barat membantu pendidikan. Kemudian ada daerah otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Memang kajian saudara sampai ke desentralisasi atau hanya sebatas atensi? Dalam bab teori itu sebagai jalan. Artinya sampai ke desentralisasi tidak sebatas atensi. Pada dasarnya itu sebatas Enggak, yang di sini atensi. atensi, Ya, tapi tidak. desentralisasi juga Anda kajinya. Itu langkah menuju ke sana. Enggak, Anda kaji tentang desentralisasi. Tidak saya Tapi jangan mengalami. ditulis sini ya nanti. Betul. Baik, Prof. Kemudian yang terakhir mungkin Bupati Aceh Barat sekarang siapa? Ramli MS Tapi di sini ini foto Pak Ramli ya? bukan. Itu foto siapa nih? Haji itu Situ. Berarti atensinya berbeda dong? tidak. Enggak beda. Kan pemerintah daerah kan beda bupati tentu beda nawacita, beda persepsi, beda atensi lagi. Penelitian Mengapa ini enggak disebut Pak Ramli di sini? Kenapa Pak Tito?
Karena selesai penelitian itu pada masa haji itu. Berarti kalau ingin atensi yang lain, berarti harus kaji kembali pada Bupati Ramli. Sama konsepnya. Sama konsepnya. Sama. Saya sudah wawancara dengan ada nawacitanya, ada draft wawancara. Konsep pengembangan daerahnya. Itulah dia kemarin waktu hak kemenang, beliau mengatakan, jangan mengatakan, ada tertulis nggak? Oh tidak ada tulis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup substantif dan juga cukup cermat menggunakan waktu 10 menit. Terima kasih Prof. Jamal. Berikut kita undang Dr. Sri Rahmi MA juga dalam batas waktu yang tersedia 10 menit. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Ujian Terbuka, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu para promotor, Bapak-bapak tim penguji, keluarga Bapak Adi Kasman, hadirin yang dirahmati Allah, serta Pak Adi Kasman. Mau minum dulu, Promovendus? Nggak apa-apa, Bu. Baik Pak Adi, kita lanjutkan Pak ya. Kita lanjutkan. Sebelum saya menanyakan beberapa hal terkait dengan disertasi yang sudah Pak Promovendus hasilkan, ada beberapa yang masih menjadi perhatian untuk diperbaiki sebelum dicetak dan dimintai tanda tangan kepada para tim penguji. Yang pertama sekali adalah agar menyesuaikan abstrak dengan rumusan masalah. Jadi abstrak itu dia adalah keseluruhan isi dari disertasi yang telah Bapak temukan, yang telah Promovendus temukan. Misalnya hasil penelitian, jika tujuan yang Bapak cari itu 5, Promovendus tentukan itu adalah 5, maka hasil seharusnya ada 5. Tapi ini hanya satu hasil. Ini terlihat dalam abstrak disertasi. Jadi nanti tolong diperbaiki. Kemudian melihat buku panduan untuk daftar isi. Sambilan memperbaiki metode penulisan, saya ingin menanyakan di halaman 3. Di halaman 3 Promovendus menyebutkan surah An-Nisa ayat 9. Apa hubungan surah An-Nisa ayat 9 itu dengan pembahasan atensi pemerintah terhadap pendidikan madrasah? Silakan. Halaman 3, Bu. Ya, halaman 3. Di situ ada surat An-Nisa ayat 9. Apa hubungan ayat ini dengan permasalahan yang Promovendus teliti? Baik. Saya memahami ayat ini bahwa selaku orang Islam tidak menyalahkan sekolah-sekolah lain. Tidak. Tapi madrasah salah satunya yang dapat memberikan jawaban. Saya potong Promovendus biar cepat. Dari mana Promovendus bahwa surat An-Nisa ayat 9 itu konteksnya adalah tentang atensi pemerintah terhadap madrasah? Terima kasih, Bu. Saya bukan mufasir. Saya tidak berani menjawab. Saya akan cari jawabannya oleh pakar ahli tafsir. Tidak mau saya. Baik Promovendus, maksud saya, apabila kita mengutip ayat Al-Quran atau hadis, karena kita bukan ahli tafsir, maka hati-hati sekali. Bisa jadi ayat ini bukan ayat yang menjelaskan tentang apa yang kita cari. Kenapa saya bertanya? Karena Promovendus mengambil kutipan tafsir ayat ini dari buku, bukan dari tafsir. Seharusnya pada level disertasi, pengambilan tafsir untuk ayat dan hadis itu harus dari sumber primer. Selanjutnya,
pada bab 3 itu semua masih tertulis pemerintah daerah ya, nanti diperbaiki. Pemerintah daerah apa pemerintah kabupaten yang benar? Harus konsisten. Pada level doktoral, konsistensi dalam menulis itu harus dimiliki. Pemerintah kabupaten dulu. Pemerintah kabupaten di semua bab 3 tertulis pemerintah daerah. Baik. Oke, selanjutnya masih banyak penulisan e-note yang terdapat di dalam disertasi promovendus, nanti mohon diperbaiki. Dan yang paling penting adalah dalam penelitian kualitatif kita menjaga kerahasiaan dari informasi yang diberikan oleh informan. Etika research, kita tidak menuliskan secara gamblang nama dari informan yang kita mintai wawancaranya. Di sini tertulis semua, Jafar, Fauzi Azhari. Jadi itu nanti mohon disamarkan atau diinisialkan. Selanjutnya, semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Prof. Yusrizal, sebenarnya promovendus akan bisa menjawab dengan lantang dan tepat apabila bab 3 yang promovendus ajukan di dalam disertasi itu praktis. Tetapi hampir keseluruhan jalannya proses metode penelitian itu teoritis. Maka sehingga tadi yang ditanyakan oleh Prof. Yusrizal agak kerepotan dalam menjawab karena memang teoritis. Padahal yang dimaksud bab 3 di dalam disertasi, dalam karya ilmiah itu adalah cara kita secara praktis apa yang akan kita lakukan. Jadi nanti tolong dipraktiskan semua bab 3 itu. Kemudian foto penelitian. Untuk apa gunanya foto-foto itu? Ada mobil dinas gitu ya. Untuk apa itu promovendus? Mohon dijelaskan. Ada BL116EB. Untuk apa itu? Tidak butuh apa-apa, Bu. Artinya begini. Itu bukan sebuah jawaban yang akademis, non akademis itu. Cuma karena saya ini sebagai peneliti, hanya sekedar untuk membuktikan bahwa ini ada. Tapi itu tidak bisa menjawab itu. Dan itu bukan sebagai alasan saya menambah foto itu untuk menambah, bukan. Begini promovendus, dalam penelitian kualitatif, foto adalah data. Maka pada saat promovendus memfoto mobil dinas yang diberikan kepada Kemenak Aceh Barat, maka itu adalah data, atensi pemerintah. Bagian dari atensi pemerintah terhadap madrasah. Sehingga pertanyaan selanjutnya sebenarnya kalau jawaban seperti itu, kenapa ke Kemenak beri mobilnya? Kenapa bukan ke madrasah? Baik. Dalam pandangan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu dalam siklus yang semua Kemenak, madrasah, mulai daripada TK sampai dengan aliyah itu satu yang utuh. Tidak beda-bedakan. Dilihat pemerintah daerah Aceh Barat, di kantor itu tidak mobil diberikan, tiada sepeda motor tidak diberikan, cuma untuk madrasah belum. Oke, promovendus, saya pikir proses untuk bisa menjawab tepat sasaran seperti apa yang diinginkan itu proses. Baik, maksud saya seperti ini, promovendus. Pada saat promovendus mengolah data, menganalisis data di bab 4, maka apabila tersaji di dalam foto, maka foto itu menjadi bagian dari alat analisis promovendus. Dan itu yang belum terlalu terlihat di dalam bab 4. Ada terkesan bahwa foto-foto yang sekian banyak lembarnya itu, saya belum pernah menemukan sebuah disertasi sebanyak ini lembaran fotonya, itu tidak ada maknanya sama sekali di bab 4. Saya tidak melihat satu poin pun di bab 4 promovendus yang mengaitkan analisis data dengan foto. Padahal di bab 3 sudah disebutkan bahwa ada teknik pengumpulan data dengan menggunakan data dokumentasi. Itu, jadi dalam penelitian kualitatif, foto itu adalah data. Jadi walaupun jika dibandingkan dengan foto data yang digunakan untuk penelitian, foto selfie-nya lebih banyak. Itu nanti dikurangi saja. Foto selfie berdua dengan bupati, berdua dengan itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting itu sebenarnya perbaikan pagar. Tapi itu harus ada cerita atau diskursus di bab 4-nya. Ya. Baik. Oke, selanjutnya sebelum menunjukkan angka 10,
menurut Promovendus, apa pentingnya kita menelaah penelitian terdahulu? Apa pentingnya kita menelaah sebuah penelitian terdahulu? Tidak terlalu penting. Penting, Bu. Saya menjawab seperti itu, gini. Boleh kita ambil contoh orang lain punya, tapi ada substansi yang berbeda yang lain. Katakanlah. Konkretnya, apa manfaat kita melacak penelitian terdahulu yang sudah ditemukan, atau kalau bahasa penelitian disebut state of the art? Apa gunanya kita melacak itu? Menurut yang Promovendus ketahui, sehingga apa yang telah pernah dilakukan diteliti orang lain itu tidak terjadi paradoksi, tidak tumpang tindih. Oke, saya coba luruskan bahwa gunanya penelitian terdahulu adalah untuk memastikan di mana posisi kita, apakah mengulang atau benar-benar ada nilai novelty-nya. Maka karena tidak terlalu memahami bagaimana apa kepentingan penelitian terdahulu, sehingga akhirnya menurut hemat saya bahwa Promovendus masih ada kerja setelah ini adalah meramu sebuah hasil penelitian yang sudah bagus, yang sudah tebal seperti ini, bisa diramu untuk bisa menemukan sebuah konsep atensi yang bisa dipakai oleh pemerintah. Saya pikir seperti itu, dan itu belum ditemukan karena apa? Karena masih anggapan Promovendus bahwa penelitian terdahulu, pelacakan penelitian terdahulu tidak terlalu penting. Bagi saya itu adalah modal awal untuk kita bisa merangkat, untuk kita bisa memastikan bahwa penelitian kita itu benar-benar novelty. Terakhir, bisakah hasil penelitian ini dipakai atau digunakan oleh pemerintah kabupaten lainnya? Menurut saya bisa. Alasannya? Karena ini menganut sistem desentralistik dan sentralistik. Alasannya adalah karena penelitian kualitatif tujuan akhirnya adalah transferability. Pada saat karakteristik yang sama dengan Kabupaten Aceh Barat, maka silahkan dipakai temuan Pak Adi atau Promovendus. Terima kasih, sukses buat Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Rahmi yang juga menggunakan waktu persis 10 menit, semua cermat luar biasa hari ini. Baik, berikutnya kita undang Profesor Dr. Farid Wajdi Ibrahim MA dalam batas waktu 8 menit karena pembimbing atau promotor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan sidang, Bapak Sekretaris sidang yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Penguji yang berbahagia, Saudara Adi Kasman. Selamat sekali lagi kepada saudara. Saya pertanyaannya sangat sederhana dan mudah sekali. Pertama, tulisan judul ini saya lihat saya punya atensi pemerintah besar sekali, kemudian Kabupaten Aceh Barat kecil sekali. Jadi apa maksudnya itu? Ada makna situ? Tidak ada, bro. Kalau tidak ada makna, nanti ini mengurangi makna namanya. Jadi lain kali kalau ditulis dalam nilai yang sama, ya sama besarnya. Kalau kecil-kecil sama, kalau besar-besar bersama. Itu punya makna itu. Itu pertama. Kemudian tadi saudara atau kemarin kita sudah banyak bicara tentang regulasi. Regulasi itulah yang membebankan pemerintah kabupaten kota itu diantaranya untuk menganggap pendidikan itu sama, baik di madrasah maupun yang lainnya dan sebagainya. Jadi kalau pemerintah hari ini di Aceh mau bantu memberi perhatian pesantren, dulu tidak ada pesantren, tidak diberi perhatian penuh lah. Sekarang pemerintah berlomba-lomba memberi perhatian kepada pesantren. Itu dibentuklah di Aceh badan daya. Kalau itu memberi perhatian kepada madrasah, apakah langsung dari Bupati kepada Kementerian Agama tadi, atau ada lembaga dinas pendidikan, atau satu lagi MPD yang penyeimbang itu lewat jalur mana yang
sering ditempuh oleh Pak Bupati di sana. Silakan. Baik, itu kaitannya dengan pesantren atau dengan madrasah? Kira-kira pertanyaan saya kemana tadi? Pesantren. Pesantren. Pertanyaan saya ke pesantren atau ke madrasah? Karena lebih mengarah kepada feeling saya pesantren tadi itu. Tidak, kita tidak ada kaitan dengan pesantren, hanya perbandingan. Perbandingan pemerintah mau bantu daya atau pesantren lewat jalur Badan daya. Tapi kalau mau bantu madrasah ini langsung lewat Kementerian Agama atau lewat Dinas Pendidikan atau lewat MPD. Nah, itu saja. Karena pasti salurannya begitu, tidak langsung dari mulut ke mulut atau dari mulut ke pagar tadi. Tidak mungkin begitu. Terima kasih. Kalau menyangkut dengan bantuan yang bersifat finansial, itu tidak. Tidak. Itu melalui Dinas Pendidikan hanya sifatnya bantuan. Tapi yang sifatnya bantuan yang non finansial itu langsung. Kalau madrasah itu katakanlah gedung dan lahan pembangunannya itu diserahkan melalui Kemenak. Yang bersifat dengan bantuan katakanlah semacam sarana prasarana dan juga pembuatan pagar keliling itu langsung ke madrasah. Sehingga kalau kita ingin mengetahui mana bukti fisik telah diberikan itu di madrasah pun kadang-kadang tidak ada. Kita langsung ke Dinas Pendidikan, di sana ada surat serah terima. Seperti yang dialami oleh Madrasah Sanawiyah 3 Aceh Barat yang dulu disebut dengan Madrasah MTSN model, itu ada surat serah terima. Seperti pembuatan musala yang diberikan untuk mengantisipasi anak bisa salat di sana, yang nilainya lebih 1 miliar. Itu langsung diberikan ke madrasah melalui komite dan kepala madrasah. Yang lain itu sifatnya Dinas Pendidikan, bukan melalui badan yang lain. Demikian yang menurut hasil penelitian saya di lapangan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit, luar biasa. Baik, saya kira yang terakhir juga mengikutinya. Terima kasih Prof. Farid. Berikut kita undang Dr. Salami MA sebagai naibah promotor pada hari ini. Dalam batas waktu maksimal 8 menit, minimal 6 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua, yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Sekretaris dan seluruh anggota tim penguji pada sidang terbuka pada hari ini. Yang amat berbahagia mungkin Bapak Promovendus, Pak Adi Kasman dan seluruh keluarga, serta yang sangat saya sayangi calon-calon dokter di banyak beberapa depan saya ini. Semoga cepat menyusul ya. Saya hari ini duduk di posisi Pak Nasir. Kita doakan beliau dikasih kesembuhan cepat oleh Allah, dan kita doakan juga semua guru besar kita yang ada depan pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, karena ilmu mereka selalu dibutuhkan oleh anak didik yang ada di pasca sarjana UIN Araniri ini. Saya Al-Sobah. Jadi Al-Sobah itu bisa banyak, bisa sedikit. Ternyata hari ini Al-Sobahnya sedikit sekali. Sudah ada Prof. Yusrizal, Prof. Syamsul Rizal, Prof. Jamal, sampai terakhir barusan juga Prof. Farid juga sudah melewati pertanyaan sudah saya aliskan. Jadi saya Al-Sabah yang terakhir karena harus ditanya juga. Sebenarnya saya sudah menemani Promovendus sejak seminar hasil, sidang tertutup, sampai hari ini tak pernah nyangka bisa berada di sidang terbuka. Memang jodoh kayaknya dengan Promovendus yang satu ini. Pertanyaan saya satu saja, apa hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap madrasah yang bisa ditiru oleh pemerintah kabupaten lain? Silakan Promovendus. Baik, mungkin jawaban itu sudah juga saya sampaikan secara umum. Yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk madrasah saat ini dan akan terus berlanjut untuk masa akan datang
pemerintah daerah akan terus berusaha untuk menciptakan suasana pendidikan di madrasah sama dengan pendidikan yang di sekolah umum. Tidak membeda-bedakan sedikit pun dalam pelayanan kepada warga madrasah. Karena madrasah juga berada di wilayah kekuasaan hukum pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, seperti persis samanya dengan sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu, antara madrasah dan sekolah sama dalam pandangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Itu yang dapat saya pahami dan saya jawab. Terima kasih Prof. Fendus. Selamat, saya kembalikan forum ini kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Untuk salami. Ternyata lebih hebat lagi, 5 menit. Selanjutnya prosesi sidang kita serahkan kepada MC. Ketua menskor sidang. Sidang kita skor beberapa saat untuk diskusi hasil. Prof. Fendus mengambil tempat semula. Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang untuk mengadakan rapat penentuan hasil sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dewan Penguji kembali memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Prof. Fendus disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Ketua mencabut skorsing dan sidang dilanjutkan kembali. Skorsing saya cabut, sidang dilanjutkan kembali. Ketua mempersilakan Saudara Sekretaris Profesor Dr. Haji Muhsin Umar MA membacakan hasil keputusan kepada keluarga Prof. Fendus. Dimohon berdiri. Saya mempersilakan Saudara Sekretaris Profesor Dr. Haji Muhsin Umar MA membacakan hasil keputusan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 Masih, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1439 Hijjah, bertempat di Aula Pasca Sarjana UIN Araniri, telah dilaksanakan ujian promosi doktor serta 3 atau S3 terhadap mahasiswa Pasca Sarjana UIN Araniri yang tersebut di bawah ini. Nama Adi Kasman, nomor induk mahasiswa 261422333. Tempat dan tanggal lahir Paya Lumpat 13 Januari 1964. Prodi Pendidikan Agama Islam, judul disertasi Atensi Kabupaten Aceh Barat terhadap pendidikan madrasah. Promotor 1. Profesor Dr. Fadil Wajid Ibrahim MA. 2. Profesor Dr. M. Nasir Budiman MA. Setelah panitia ujian memperhatikan nilai mata kuliah, jumlah beban studi yang diselesaikan, nilai disertasi dan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang dicapai. Dengan ini, atas nama Pasca Sarjana UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, saudara dinyatakan lulus dengan yudisium baik sekali, dan saudara berhak menerima ijazah serta 3 dan gelar doktor dalam program studi pendidikan agama Islam Banda Aceh
2 Agustus 2018. Panitia ujian promosi doktor strata 3 Pasca Sarjana UIN Arani Darussalam Banda Aceh. Ketua Profesor Dr. Wadudin AKMA, Sekretaris Profesor Dr. Haji Muhsinnya Umar MA, anggota Profesor Dr. Yusrizan MPD, anggota Profesor Dr. Nurizan MAG, anggota Profesor Dr. Jamaluddin Idris MED, anggota Dr. Sirahmi MA, anggota Profesor Dr. Fadil Wajidi Ibrahim MA, anggota Dr. Salami MA. Demikian. Kepada keluarga Profesor disilakan duduk kembali. Ketua menutup sidang terbuka dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang promosi doktor atas nama Adi Kasman, mahasiswa program doktor, program studi pendidikan agama Islam pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Arani Banda Aceh, Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1439 Hijriah. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Dr. Adi Kasman MA berfoto bersama Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan khususnya Promopendus yang lagi menulis disertasi di program Pasca Sarjana Winarani di Banda Aceh. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Anda harus punya kecerdasan emosional dan waktu yang sangat tepat untuk mendidik persoalan-persoalan akademik yang akan Anda kutip. Kemudian ilmu yang sudah digunakan selama ini itu harus menjadi barometer untuk merekonstruksi akademik Anda sehingga substansi yang Anda teliti itu dapat pelajaran baik. Harapan saya kepada Anda semua, bagi yang sudah meraih gelar doktor, selamat dengan ilmunya. Bagi yang belum, segeralah bergegas untuk mencapai dunia akademik tertinggi dalam gelar doktor. Bagi alumni Pasca Sarjana Winarani yang gelar doktor, semoga segera dapat gelar guru besar tentunya. Kemudian harapan saya, Anda harus punya kompetensi yang tinggi. Anda itu adalah pakar dalam bidang keilmuan yang Anda miliki. Terima kasih. Saya Profesor Dr. Haji Samsurijal Magister Agama, Guru Besar Ilmu Pesantren Islam pada Fakultas Suludin dan Filsafat Winarani di Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Dr. Adi Kasman, doktor yang ke-33 dari program studi pendidikan agama Islam. Semoga ilmu yang sudah diperoleh pada jenjang strata 3 dapat digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan di dalam masyarakat dan berguna bagi semuanya. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Dr. Adi Kasman. Terima kasih banyak kepada para audien yang telah memberikan support terhadap promosi doktor saya pada hari ini dengan semangat yang bergebu-gebu, tidak meninggalkan tempat pada saat prosesi sidang terbuka tersebut itu, mengikuti dengan seksama terhadap semua pertanyaan yang diajukan oleh para mahaguru, maha terpelajar. Saya pribadi sangat berkesan dan sangat berterima kasih sehingga membangkitkan semangat saya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, yang diberikan kepada saya. Dan walaupun jawaban tersebut itu belum memikat para guru besar dan para audien semuanya, namun dengan semangat dan motivasi yang diberikan tersebut itu bisa memberikan semangat kepada diri saya untuk menghadapi sidang promosi terbuka
dalam rangka promosi doktor saya pada hari ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga kepada semua teman-teman dan rakan-rakan yang telah ikut serta mengikuti dan mendampingi saya dari awal sampai selesai. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak.